Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya beserta rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi supervisi pendidikan, yaitu yang membahas di sini kami membahas mengenai modal evaluasi supervisi pendidikan dan pendekatan dalam supervisi pendidikan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi supervisi pendidikan itu apa. Jadi evaluasi supervisi pendidikan itu ialah proses penilaian terhadap suatu program atau aktivitas supervisi pendidikan guna untuk mengetahui seberapa jauh tujuan-tujuan itu tercapai. Jadi evaluasi supervisi pendidikan ini memberikan manfaat yang banyak, khususnya dalam supervisi pendidikan. Jadi, banyak model supervisi yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Di sini ada model evaluasi supervisi pendidikan menurut Saherten. Jadi, menurut Saherten ini, model supervisi ini dapat dibagi atas 4 macam model. Yaitu yang pertama di sini ada model supervisi konvensional atau tradisional. Ya, jadi model konvensional ini berkaitan erat dengan keadaan masyarakat ketika itu yang otoriter dan feodal. Pemimpinnya cenderung mencari-cari kesalahan dan menemukan kesalahan. Dengan demikian berpengaruh terhadap model supervisi yang mengandalkan inspeksi untuk mencari-cari kesalahan dan menemukan kesalahan. Bahkan dia itu bersifat memata-matai. Selanjutnya yang kedua itu ada model supervisi ilmiah. Model supervisi ilmiah ini memiliki ciri yaitu dilaksanakan secara berencana dan kontinu, sistematis dan menggunakan teknik tertentu. Kemudian yaitu menggunakan instrumen pengumpulan data dan memiliki data objektif dari keadaan yang real. Dengan kata lain, model supervisi ilmiah ini mengarah kepada cara-cara ilmiah dalam melakukan supervisi. Hasil penelitian yang ilmiah tersebut diberikan kepada guru-guru sebagai umpan balik dan pedoman perbaikan mengajar pada semester berikutnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga di sini ada model supervisi klinis. Ya, supervisi klinis ini adalah suatu proses pembimbingan dalam pendidikan yang bertujuan membantu pengembangan profesional guru dalam pengenalan mengajar melalui observasi dan analisis data secara objektif, teliti sebagai dasar untuk usaha mengubah perilaku mengajar guru. Selanjutnya di sini ada model artistik. Ya, model artistik itu mengajar selain sebagai skill tetapi juga kiat. Ya, begitu juga dengan supervisi yang merupakan pengendalian. Menurut Nur Aida, model supervisi itu ada 8. Yang pertama model konvensional berupa kita bekerja dengan cara mencari dan juga menemukan kesalahan. Kedua model supervisi saintik yang menitik beratkan logika dan menemukan suatu masalah dengan logika. Yang ketiga model supervisi klinis yang menitik beratkan kita memperdalami dari menitik beratkan kita memahami antara guru dan supervisi tersebut. Yang keempat itu model supervisi yang artistik, yaitu menganggap bahwa supervisi ini menentukan supervisi ini menitik menggunakan aspirasi dan mendalami dan berdasarkan persepsi guru. Dan kelima ini gabungan antara supervisi saintik, dari yang ini gabungan dari supervisi saintik, klinis dan artistik.
Yang keenam model pengembangan, yaitu mengatakan bahwa guru ini sebagai menganggap bahwa guru ini sebagai menganggap guru ini sebagai sumber individu yang tumbuh dan berkembangnya. Ketujuh, supervisi terdiferensiasi yang mengatakan bahwa pilihan guru itu ada model defisiensi ini dia sangat mirip dengan model pengembangan, hanya saja jalurnya alternatif. Yang ke-8 ini collaboration. Collaboration supervision, yaitu ini menggabungkan antara berkolaborasi satu sama lain. Model berdasarkan model secara praktis dan umum, yaitu model visi tradisional, yaitu ini dilakukan guru itu secara dilakukan observasi. Yang kedua pra-observasi. Ini dilakukan dengan cara itu observasi dan wawancara dan diskusi. Yang ketiga observasi. Yang observasi ini menggunakan wawancara observasi. Keempat, post observasi. Sekian, terima kasih. Baik, saya Syahrini Fika dipanggil Riren. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam evaluasi supervisi pendidikan yang disebut dalam keberasal dari upload adalah suatu pendekatan diri kepada objek atau langkah-langkah yang menuju objek, yang itu menurut dari Subjana tahun 2004, yang terbagi lagi pendekatan dua, yaitu secara langsung disebut direct contact dan secara tidak langsung indirect contact. Pada pendekatan itu menggunakan perantara sebagai berikut, yaitu surat menyurat, media massa, media elektronik, radio, kaset, internet, dan sebagainya jenisnya. Ada beberapa evaluasi yang dalam pendekatan diri yang berdasarkan kriteria dan norma. Satu, pendekatan evaluasi berdasarkan kriteria, yaitu yang mendasarkan diri pada ukuran mutlak, bahwa sebelum supervisor mengadakan evaluasi, ia telah menentukan patokan atau kriteria sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan supervisi pendidikan. Ada beberapa contoh yang menerapkan bahwa hasil evaluasi nanti apabila seseorang telah mencapai tingkat atas, maka tingkat yang supervisi hasilkan itu akan mencapai skor yang lebih meningkat. 2. Pendekatan evaluasi berdasarkan norma atau Norm References Evaluation Approach, yaitu yang menggunakan ukuran yang relatif, yang hasilnya diperoleh untuk aktivitas tertentu yang berasal dari pengelolaan skor-skor dengan norma yang tertentu, dan dapat diketahui kedudukan seseorang dalam keseluruhan lainnya akan di kemudian skor masing-masing diketahui dari sebelum yang didapati rata-rata para kelompoknya tersebut, yang seperti nilai 6 dalam skala 1 dikurang 100. Ada yang mengemukakan beberapa pendekatan perilaku supervisor yang ditemukan oleh Sahardian. Yang pertama yaitu pendekatan secara langsung atau direktif. Yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung atau non direktif. Yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Nah, dari pengertian pendekatan secara langsung atau direktif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung atau memberi arahan langsung yang tentu mempengaruhi perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan ini pada prinsipnya behaviorisme, bahwa segala perbuatan yang berasal dari relief, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. 2. Pendekatan tidak langsung atau non-direktif, yaitu segala pendekatan yang terdapat permasalahan dari
sikap yang tidak langsung maupun perilaku supervisor tidak secara langsung yang menunjukkan suatu permasalahan, tetapi lebih dahulu mendengar secara aktif apa yang dikemukakan oleh pendengar tersebut. Ia memberi kesempatan mungkin kepada yang disupervisi untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Pada psikolog humanistik, sangat menghargai orang yang akan membantu, oleh karena itu kepribadian dibina begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengar permasalahan yang dia hadapi pada supervisor dari pemahaman apa yang dia alami, lalu yang didengar memberi penguatan, menjelaskan, penyajian, dan memecahkan suatu permasalahan. Dan yang ketiga, pendekatan kolaboratif, yang dengan cara pendekatan itu memadukan secara pendekatan direktif dan non direktif, yang menjadi suatu cara pendekatan baru dari supervisor maupun disupervisi bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, prosedur, kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dia hadapi. Pada psikologi kognitif, bahwa belajar adalah berpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang pada gilirannya akan mempengaruhi dalam pembentukan aktivitas tersendiri atau individu.